Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan kita itu harus lewat pengujian. Baru akan terbukti sesungguhnya di dalam hati kita itu seperti apa. Kadang kita akan diizinkan melewati perjalanan-perjalanan yang sulit, perjalanan-perjalanan yang kering, perjalanan-perjalanan yang sukar. Tetapi dalam perjalanan yang sukar itu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan melihat dan menyertai kita tentunya. Dia akan tetap memimpin kita selama hati kita ini nempelnya sama Tuhan. Kadang ujian akan membuktikan hati kita sesungguhnya seperti apa di hadapan Tuhan. Banyak orang kekristenannya tidak teruji ketika menghadapi masalah, tekanan, dan pencobaan. Banyak orang merasa kuat di gereja, tapi di luar gereja kelakuannya busuk, jelek, dan jahat. Sejatinya kekristenan kita itu akan dibawa lewat proses perjalanan yang panjang, di mana di sana diizinkan banyak hal terjadi untuk melihat sampai kedalaman batin kita ini, nempelnya sama Tuhan atau nempel kepada yang lain. Banyak orang pengharapannya kepada hartanya, pada kekayaannya, pada apa yang dimilikinya, pada jabatannya, dalam pelayanan, atau apapun lah namanya. Tapi harusnya yang jadi pengharapan kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Makanya setiap orang harus mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Baru dengan perjalanan yang diizinkan itu terjadi dalam diri kita akan membuat kita ini semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin cinta Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja toh, semuanya keadaan baik-baik saja, kamu tidak mengalami kekurangan, hidupmu baik-baik saja, tidak akan teruji aslinya kekristenanmu seperti apa. Tapi ketika ada pencobaan, ada godaan yang datang, ada aniaya yang datang, itu akan membuktikan sebagaimana isi hati kita ini benar-benar mencintai Tuhan apa tidak. Atau malah sebaliknya, kita memiliki sikap hati yang kedagingan, kelakuan, sikap, dan tindakan kita tidak jauh dengan orang dunia. Bapak Ibu, ujian akan membuat kita mengalami peninggian ketika kita lulus. Ujian diizinkan untuk memurnikan hati kita. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah apapun juga, nikmatin, jalanin saja. Saya pernah mengalami perjalanan lewat pengujian dari pengujian satu pengujian yang lain. Dan ternyata ketika kita didapatin lolos, kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Ketika kita dibawa dalam level yang berbeda, tentunya kita akan menghadapi ujian yang berbeda, tekanan yang berbeda. Karena Tuhan mau bawa perjalanan kekristenan kita ini, kehidupan kita sepanjang hari ini semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Banyak orang Kristen sudah rajin ke gereja, bahkan pelayanan, sudah bertahun-tahun pelayanan. Saya lihat ada beberapa orang yang rajin pelayan dari masa mudanya, ternyata di akhir hidupnya malah bikin kekonyolan, bikin kesalahan. Ada orang yang rajin beribadah, bertahun-tahun di gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Itu namanya tidak mengizinkan Tuhan memurnikan hatimu. Engkau tidak lulus dalam ujian dan pemurnian yang Tuhan izinkan. Banyak orang bereaksi salah, marah, sakit hati, benci, dendam, kepahitan, dan lain sebagainya. Karena ujian ketika kita memiliki respon yang salah, di ujungnya kita memiliki tindakan yang salah dan sikap hati kita tentunya salah. Dan banyak hal yang harusnya Bapak Ibu terima, akhirnya engkau tidak menerima apa-apa karena engkau tidak didapati menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya. Makanya sikap hati kita ini harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kita meski tahu bahwa perjalanan kekristenan kita ini akan terus naik. Bagaimana naik kalau lewat ujian, lewat tekanan, lewat himpitan. Dan hari ini kita akan belajar dengan apa yang dialami oleh tokoh Alkitab yang hebat ini. Dia pun perjalanannya bersama Tuhan diuji. Dan setelah diuji, dia didapatin menjadi orang yang benar-benar hatinya itu berpaut sama Tuhan. Justru dalam proses pengujian, ada orang-orang diuji lewat kekurangan, kesusahan, babak belur, keluarganya bermasalah, dan lain sebagainya. Banyak orang mengalami ujian-ujian yang berbeda. Tapi ketika hati kita ini benar di hadapan Tuhan, respon kita ini benar di hadapan Tuhan, engkau akan melihat berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, engkau akan naik dari level satu pada level yang lain. Sekarang kita buka di Kejadian pasal yang ke-22 mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, bukan mencobai sebenarnya, menguji Abraham. Seperti di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, Tuhan izinkan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, melewatin padang gurun untuk menguji hatinya, sungguh-sungguh berpaut sama Tuhan apa tidak. Dan ini pun
dialami oleh Abraham. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, diuji nih anak satu-satunya. Bapak Ibu, ujian akan membuat kita semakin tekun, semakin murni, semakin kita mengerti, semakin dewasa, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi pencobaan akan nyeret jatuh di dalam dosa. Pencobaan itu yang mengerjakan iblis. Tapi ujian yang mengizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Abraham setelah menantikan anak kesayangannya namanya Ishak ini, bertahun-tahun dia tunggu, bahkan setelah penantian yang panjang itu dia bikin kesalahan. Dia nidurin Hagar dan melahirkan Ismail, dia problem, dia diusir, dan akhirnya dia benar-benar menanti mendapatkan anak Ishak ini. Ternyata Tuhan izinkan itu untuk diuji. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan ngomong, ambil anakmu tuh yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiganya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Tuhan ngomong dan dengan penuh segenap hati, tentunya pasti banyak pergumulan di dalamnya, ada rasa berat, tapi karena dia lebih nurut apa yang Tuhan suruh dan dia lakukan itu. Di ayat yang keempatnya, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini serta beserta anak ini, aku akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Dia percaya loh. Kami berarti Ishak dan dia akan balik kepadamu. Abraham tahu persis. Abraham kenal yang Tuhan yang dia sembah. Dia tidak pernah minta korban bakaran manusia. Dia tidak pernah minta. Dan dia ngomong, sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Tuhan ngomong, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Artinya harus dibunuh. Tapi dia percaya, dia punya kepercayaan yang berbeda. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah tidak akan membuatnya dia menderita dan anaknya dibinasakan. Dia tahu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia berjalan bersama-sama dan ternyata Ishak membawa kayu yang harusnya dipakai untuk membakar dia. Bayangin itu. Di ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Ishak pun tidak pernah tahu dia yang harus jadi korban. Dia memikul kayunya sendiri yang kalau diizinkan terjadi, itu akan membakar tubuhnya loh, membinasakan tubuhnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tentunya Abraham ini ketar-ketir, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang menjanjikan keturunannya akan menjadi pasir seperti pasir di laut dan bintang di langit, dan dia tidak akan melakukan suatu kejahatan. Dia percaya, dia lakukan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham. Ya, anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba itu untuk bakaran itu? Dia sendiri tidak tahu bahwa dia yang harus jadi korban. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini orang kenal Tuhan. Ini orang yakin dan percaya. Sekalipun diizinkan ujian yang berat, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti yang dialami oleh Daniel, sekalipun Tuhan tidak menolong, dia dimasukkan ke dalam dapur perapian itu, dia tidak mau menyembah berhala. Dan ternyata Tuhan tolong Sadrak, Mesak,
dan Abednego. Sama seperti yang dialami Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya percaya sudah membaca kisah apa yang dialami Abraham. Dia tahu, dia percaya kalau Tuhannya yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu, apa yang kamu alami hari ini? Suamimu selingkuh, suamimu bejat kelakuannya buruk, sikapnya jelek, keuanganmu bangkrut, masa depanmu nggak jelas, pengharapanmu nggak jelas, keuanganmu nggak jelas, semuanya serba suram. Dengerin baik-baik. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Lihat apa yang dilihat Abraham ketika Tuhan ngomong persembahkan anakmu. Tapi dia percaya dia dan anak yang akan balik kepada bujangnya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia harus dilemparkan ke dapur perapian. Ketika Daniel harus dimasukkan ke gua singa, dia tahu Allah yang dia layani akan menolong. Ini pengalaman kehidupan orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang alami apa hidupmu hari ini? Seberat apa yang Bapak Ibu alami? Bukankah lebih berat dari apa yang dialami Abraham dan anaknya harus dijadikan korban sendiri dan dia sendiri yang harus mengorbankan? Bukankah lebih berat apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika Bapak Ibu dalam posisinya Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa benar-benar sungguh, benar-benar hatimu nempel sama Tuhan? Seperti yang dialami oleh Daniel ketika dimasukkan gua singa. Apakah pengharapanmu kepada Tuhan? Hari ini banyak orang Kristen tidak teruji. Diuji lewat godaan jatuh, diuji lewat uang jadi tamak dan serakah, diuji lewat proses dengan pasangan hidupnya kepahitan sampai minta cerai karena nggak tahan. Orang diuji lewat masalah keuangannya, udah putus asa, nggak tahu lagi mau harus diperbuat. Kejar Tuhan, cari Tuhan, kenalin Tuhan. Allah yang saya sembah, Allah yang Abraham sembah, Allah yang Daniel sembah, Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah, Allah yang Bapak Ibu sembah, Allah yang sama, yang akan turun dalam kedahsyatannya, membuat breakthrough dan penyediaan secara ilahi. Kalau Tuhan buat penyediaan secara ilahi terhadap Abraham, kalau Tuhan proteksi dan jagain Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang sama, dia sanggup buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Tidak ada harusnya dalam hati kita ini rasa khawatir, cemas, dan bingung. Kenapa orang cemas, khawatir, dan bingung? Karena engkau nggak kenal Tuhan secara pribadi. Engkau tidak teruji dengan perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Hatimu tidak teruji di hadapan Tuhan. Sehingga kamu bingung, kacau, panik, stres, kepahitan, sakit hati. Kamu gak kenal Tuhan. Sekalipun kamu rajin ke gereja, pelayanan di gereja, ibadah di gereja, memberi duitmu di gereja, tua di gereja, kalau kamu gak kenal Tuhan, responmu salah. Gak jauh beda dengan responnya orang Israel ketika diizinkan berjalan di padang gurun, isinya ngeluh, ngedumel, ngerutu, nyalain Musa, nyalain Harun. Babak belur mereka, hidupnya kacau, hidupnya mereka, dan ujungnya mati di padang gurun. Berapa banyak orang Kristen yang kelakuannya busuk, bejat, jahat, jelek, isinya ngomel, ngerutu, kepahitan, sakit hati, ngeluh terus-terusan. Hari ini belajar dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Kalau engkau nggak dedikasikan perasaanmu, hatimu, pikiranmu sepenuhnya ke hadapan Tuhan, engkau nggak kenal Tuhan, engkau nggak ngalami Tuhan, engkau nggak ngerti kebenaran, di tengah masa ujian yang berat itu, hatimu ambil keputusan yang salah dan ujung yang engkau tidak akan didapatin. Finish well, finish strong, tidak didapatin menjadi orang yang setia, orang yang tekun, orang yang teguh, orang yang tahan uji. Hari ini belajar mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kekristenan yang sejati, kekristenan itu harus didedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu. Jangan sampai keluar dari lidah bibirmu kata-kata busuk, kata-kata jahat, penuh kekhawatiran dan kecemasan. Kalau kamu ngomong seperti itu, artinya kamu tidak kenal Tuhan yang kamu sembah. Hari ini bertobat dan belajar kenalin Tuhan. Di ayat 9 perhatikan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dialami Abraham, hatinya seperti apa, dan apa yang dialami Ishak. Ishak ini nurut juga loh. Saya
kalau membayangkan apa yang dialami oleh Ishak dan apa yang dialami Abraham ini, pasti hatinya hancur. Anak yang dikasihinya, anak yang dijanjikan itu, anak satu-satunya, harus diikat dan ditaruh di atas mezbah, tinggal dipotong saja. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak bisa bayangkan, ini anak yang dikasih, anak yang disayanginya. Kita punya anak, ketika dia punya kebutuhannya, kadang dengan penuh kasih sayang, tanpa dia minta kita pun kasih karena kita mengasihi anak kita. Bagaimana mungkin seorang yang mengasihi anaknya tega memberikan korbannya kepada Tuhan, menjadikan korban di hadapan Tuhan. Ini orang hatinya sudah diubahkan Tuhan. Ini orang yang hatinya sudah tulus dan diubahkan Tuhan. Tidak heran Tuhan mengasihi Abraham dan menjanjikan, karena apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kita di dalam Kristus berhak menikmati janji itu. Bapak Ibu, ini orang punya ketaatan, nurut sama Tuhan. Tuhan ngomong apapun dia ikutin. Dia tahu, dia kenal, dia hidup karena Tuhan. Dia pingin nyenengin hati Tuhan. Sekalipun anaknya jadi korban, dia diberikan untuk Tuhan. Bapak Ibu, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini loh orang yang imannya teruji. Bapak Ibu, diuji lewat hal sekecil aja isinya udah ngomel gerutu. Nyari pendeta saat sini, ngumpulin pendeta, diajak makan, minta didoain, minta ditumpangi tangan, minta dinubuatin. Kamu harus kenal Tuhan secara pribadi. Kamu harus ngalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, engkau setiap yang percaya kepada Tuhan selama ini berjalan bersama Tuhan, engkau harus lewat ujian, dan ujian setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasmu. Jalanin, kerjakan dengan kemurnian hatimu, jalanin dengan ketulusan hatimu, jagain hatimu begitu rupa, jangan memiliki respon yang salah. Setiap orang akan dibawa dalam lewat tes ujian ini loh. Setiap orang berbeda-beda. Engkau mesti kenali siapa Tuhan, engkau kenali kelemahanmu, engkau kenalin kekuatanmu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang gak teruji, jatuh di tengah jalan, gagal di tengah jalan. Ujungnya gak bisa menikmati janji Tuhan. Ujungnya tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ujian akan diizinkan terjadi dalam hidup kita, dalam segala hal. Orang bisa diuji dalam hubungan dengan pasangan hidupnya. Tergantung responmu sesuai dengan firman apa tidak. Kamu pentingkan dirimu sendiri, kamu menyerah dengan proses itu, akhirnya kamu ngambil keputusan lebih baik pisah. Dan kamu pikir dengan menyelesaikan masalah dengan cerai, masalahmu selesai, kamu akan ketemu masalah yang baru lebih parah, dan belum tentu engkau didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang diuji masalah ketulusan hatinya, kemurnian hatinya. Diuji lewat uang, benar-benar fokusmu sama Tuhan atau fokusmu sama uang. Para hamba Tuhan diuji lewat uang, seringkali gagal dan jatuh. Oh, banyak hamba Tuhan juga diuji lewat dosa seksual, seringkali tidak tahan dan jatuh. Engkau tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dalam tes, dalam ujian yang diizinkan Tuhan, sikap hatimu harus benar. Engkau harus memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Jangan izinkan daging yang memerintah. Jangan pernah izinkan pikiranmu yang mengendalikan. Jangan izinkan kehendakmu yang ngontrol. Kalau kamu izinkan, ujungnya kamu bisa gagal ketika melewati ujian dan pencobaan itu. Bapak Ibu, tes itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan semua yang di dalam diri kita. Kita harus nyantolnya sama Tuhan, dan kita harus hidup takut sama Tuhan. Seseorang akan ketahuan hidupnya takut sama Tuhan apa tidak ketika dia didapatin lulus lewat proses ini. Makanya lihat semua kejadian yang Bapak Ibu alami, jalani dengan penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kau akan menikmati sesuatu yang ilahi dalam hidup. Di ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu, padahal tentunya sudah ada penyediaan yang
Tuhan siapkan, yang surga siapkan. Hanya kadang mata kita itu perlu diberikan pengertian dan pengetahuan, seperti yang dialami oleh Hagar ketika diusir, anaknya jerit-jerit, dia putus asa, dan dia udah habis akal. Dia ngomong sama Tuhan, minta air, dan ketika matanya dibukakan, di sampingnya ada sumur. Banyak orang ketika ngadapin masalah, fokusnya kepada masalah. Ketika ngadapin tekanan, fokusnya kepada tekanan. Ketika ngadapin kelemahan pasangan hidupnya, fokusnya pada kelemahan pasangan hidupnya. Padahal di sampingnya sudah tersedia jawaban doamu. Banyak orang menanti-nantikan Tuhan, minta pertolongan dan jawaban, tapi seringkali matanya dibutakan, tidak bisa melihat sesuatu yang ilahi yang disediakan di sekitar hidupnya. Makanya ketika mata rohanimu dibukakan karena kamu kenal Tuhan dan mengalami Tuhan, kau akan melihat banyak hal yang ajaib di sekitar hidupmu, yang sudah surga atur, yang sudah surga tetapkan. Kau akan dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Kau akan melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan melalui orang-orang sekitarmu, dan kau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikannya untuk Tuhan. Kau akan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Akhirnya dia teruji, dan ternyata dia menoleh dan melihat seekor domba jantan yang harus jadi korban menggantikan anaknya. Dan 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, apapun kondisi, apapun persoalan seberat apapun, masalah seberat apapun, jalan sama Tuhan. Engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat breakthrough. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Di ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan mendudukin kota-kota musuhnya, dan keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ketaatan Abraham ini mengubahkan banyak orang. Ketaatan Abraham akan mengubahkan banyak orang, memulihkan banyak orang, akan membuat orang mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, ketaatanmu akan menjadi bagian dalam hidupmu di dalam Tuhan, akan mengubahkan banyak orang. Keputusanmu hari ini untuk takut akan Tuhan, keputusanmu hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan, akan membuat banyak orang diubahkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang akan mengalami Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup. Makanya menjagai sikap hatimu itu penting di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau bikin kesalahan, jangan sampai engkau mengalami kegagalan. Karena ketaatannya Abraham, banyak orang diberkati. Bapak Ibu, karena ketaatan Abraham, itu akhirnya apa yang dijanjikan Abraham itu menjadi bagian milik kita hari ini loh. Powerful sekali. Kalau kita lihat di Galatia 3 ayat yang ke-29, perhatikan baik-baik. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita di dalam Kristus menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa yang dijanjikan Tuhan? Maka ayat yang ke-17 di Kejadian pasal yang ke-22, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ketaatan kita di hadapan Tuhan akan memiliki dampak yang besar untuk generasi yang akan datang. Jagain sikap hatimu. Responi segala sesuatu apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan bicara lewat pengkhotbah, lewat pendeta, lewat guru rohani, lewat pasangan hidupmu, lewat siapapun. Tuhan bisa bicara banyak hal dalam hidupmu.
Dengerin dan lakukan. Ketika engkau melakukan dengan sepenuh hati, engkau akan menikmatin kedahsyatan yang Tuhan sediakan. Banyak orang tidak tahan uji, akhirnya tidak mencapai garis akhir, dan tidak bisa menikmatin apa yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Tidak mencapai destinasi ilahi, gagal di tengah jalan. Karena sikap hatinya busuk, hatinya jelek, buruk, jadi batu sandungan, tidak mau berubah, keras kepala, sombong, belagu, merasa hebat. Bapak Ibu, kita ini harus belajar ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan. Ketaatan kita, respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu datang ibadah hari Minggu tidak membuktikan bahwa engkau tahan uji. Engkau rajin ibadah, rajin pelayanan tidak membuktikan engkau jadi orang yang tahan uji. Tapi ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu dan responmu benar, sikapmu benar sesuai firman, membuktikan kekristenanmu itu sejati atau palsu. Banyak orang Kristennya palsu. Ibadah angkat tangan, memuji Tuhan, air mata beleleran, ingus juga ikut beleleran. Tapi di luar kelakuannya busuk, menipu, jahatnya, ketusnya, kerasnya, sadisnya, tidak berubah-ubah, mulutnya kotor. Terus berharap engkau menikmatin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Sampai matamu biru pun engkau tidak akan menikmati apa-apa. Hari ini belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan keras kepala, jangan belagu. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita itu belajar taat apa yang Tuhan katakan. Lihat ujian yang terjadi dalam hidupmu, setia terus. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, jalani dengan hidup takut akan Tuhan. Responi dengan respon hati yang benar. Berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Masih ada mujizat kok. Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan masih menyediakan yang terbaik di depan untuk kita. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah sama seperti yang Abraham sembah, sama seperti yang Daniel sembah, sama seperti Sadrak Mesak yang Tuhan dia yang sembah, yang mereka sembah. Allah yang sama akan menyediakan yang terbaik. The best is yet to come. Sesuatu yang ilahi, yang dahsyat, yang terbaik disediakan di masa depan kita. Jalan setia, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, belajar hidup respek, hormat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Beri hatimu, izinkan Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu. Jangan keras kepala, jalan sama Tuhan, jalan sama Tuhan, fokusmu sama Tuhan. Bersyukur dengan semua ujian yang terjadi, bersyukur dengan semua pencobaan yang terjadi, jalan terus sama Tuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Setia, stop komplain, stop nyalain orang lain, stop ngerutu, stop ngeluh. Nikmati sesakit apapun, nikmatin seberat apapun, nikmatin sekalipun rasanya tidak mampu. Karena Tuhan menyertai kita dan memampukan kita berjalan dari kebenaran satu pada kebenaran yang lain. Berjalan dari kekudusan satu kepada kekudusan yang lain. Menikmatin sesuatu yang ilahi yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan, dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, mereka diberikan kemampuan, kekuatan untuk berjalan sekalipun melewati lembah kekelaman, tetapi tongkat dan gadamu menuntun dan memberikan kemampuan kepada kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dan di ujungnya Engkau akan memberikan hidangan di hadapan para lawan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau berjalan sesusah apapun, seberat apapun, sejelek apapun yang terjadi. Kami mau berjalan bersama-Mu, dan di ujungnya kami akan melihat terobosan. Kami akan melihat breakthrough. Tuhan, ampuni kami kalau sudah ngeluh, ngomel, gerutu, nyalain orang lain. Hari ini jagain lidah bibirku ini Tuhan,
untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang manis, memperkatakan janji-Mu, sampai semua orang yang mengecewakan dan menyakitin diubah dan dilawat Tuhan. Dan terus ubah hati kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Proteksi, jagain, dan lindungi. Dan namamu berdoa Tuhan untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Ku percaya mujizat